materi kita, tadabbur kita berkaitan dengan waktu kembali, ya disebut fatwa. Nah, ya. Jadi di surat, saya izin minta waktu 5 atau 10 menit. Okay. Bahwa karena ini kajian saya, jadi insya Allah saya tetap mengisi sebentar saja. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali oleh Sang Pencipta kita, oleh Raja di Raja, oleh penguasa bumi, penguasa langit dan bumi, ya, yang kita akan kembali kepadanya, tinggal menunggu waktu. Nggih. Banyak orang menyebutkan tinggal menunggu waktu. Ya, ingin pintar tinggal menunggu waktu, ingin sukses tinggal menunggu waktu, ya. Ingin mati tinggal nunggu waktu, ya. Berarti makanya Allah bersumpah atas nama waktu, ya. Ingin kumpul keluarga, yang penting ada waktu. Nah, ya. Jadi ada waktu. Makanya ada waktu itu, ada yang mengatakan waktu itu adalah nilai. Waktu adalah nilai. Sebaik kita mempermanfaatkan waktu, ya, maka diri kita akan bernilai. Nah, gitu. Detik menitnya kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, maka ada nilai kita. Ya, waktu akan memberikan nilai kepada kita. Ada yang mengatakan waktu adalah pedang. Ada ya? Anda dengar ya? Waktu adalah pedang. Ya, kalau pedang itu tidak kita jaga, ya, maka ia akan membunuh kita. Nah, itu. Kalau pedang itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, pedang tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan membunuh kita. Ada yang mengatakan waktu adalah emas. Nah, waktu adalah emas, waktu adalah berlian. Ya. Nah, kalau kita manfaatkan waktu, maka banyak berlian-berlian yang kita dapati. Ah, gitu ya. Atau ada yang paling dahsyat lagi, ulama besar mengatakan al-waktu wal haya. Waktu itu adalah kehidupan. Waktu itu adalah nyawa. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu atau melalaikan waktu, maka kita berarti melalaikan nyawa kita, melalaikan kehidupan kita. Nah, itu waktu. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan waktu, waktu kita sama. Pak Gatot waktunya 24 jam. Nggih, sama ya? Kecuali kalau beda ya. Nah, Pak Gatot 20 jam, Mas Antosa 24 jam, saya 24 jam. Ya, ada orang waktunya sama, ya, tapi hidupnya beda. Pasti hidupnya beda. Ada yang dia, kemarin saya sampaikan, ada yang dia 24 jam bisa mengatur umat. Nah, gitu ya, bisa memimpin umat. Nah, gitu. Tapi ada dia dikasih waktu 24 jam ngurusin hidupnya aja nggak bisa. Belum bisa. Apalagi menguruskan keluarganya, menguruskan umatnya, menguruskan umat. Ngurusin dirinya aja belum bisa. Nah, ada. Jadi sama-sama dikasih waktu 24 jam. Ada yang 24 jam dikasih waktu bisa hafal Quran 30 juz. Ada yang dikasih waktu 24 jam hafal juz 30 aja. Nah, gitu ya. Ada yang dia dikasih waktu 24 jam, sama-sama dikasih waktu 24 jam. Ya, bahkan sama-sama
kerja sama-sama dinas di suatu kantor yang sama, tapi hasilnya akan berbeda kalau dia ada yang benar-benar memanfaatkan baik waktunya, ada yang hanya ya duduk kerja. Kalau itu main apa gitu, main HP gitu, pasti sangat berbeda hasilnya. Gitu. Nah sekarang ini tadi al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Kita kalau sudah nggak ada waktu, berarti ada nggak orang kok nggak ada waktu? Berarti mati. Iya. Tadi kan al-waktu wal haya. Waktu adalah kehidupan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu terbatas. Benar gak? Waktu itu terbatas. Misal waktu sholat zuhur dari jam berapa sampai jam berapa? 11:30 sampai jam 2:30. Terbatas gak? Waktu sholat zuhur. Waktu asar terbatas. Dan jangankan itu, waktu hidup kita pun terbatas. Kita akan kembali kepada Allah. Dan ingat, waktu yang Allah berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya, detik menitnya akan ditanya. Dan setiap aktivitas kita, waktu yang kita lewati, waktu yang kita lalui akan bersaksi di hadapan Allah. Jangankan waktu, tiang-tiang yang Pak Wanto Senden itu jadi saksi. Apakah hanya untuk bersantai-santai ataukah untuk dimanfaatkan untuk berzikir di hadapan Allah? Insya Allah. Ya, kamera jadi saksi. Iya, insya Allah. Itu. Inilah waktu, Bu. Jadi kalau waktu, ingat waktu itu pedang kan? Saya bilang tadi, waktu adalah pedang. Kalau kita sudah lewat 1 detik aja, saya akan kasih uang berapa? 729 triliun ya? Akan saya kasih uang 729 triliun kalau jenengan bisa membalikkan 1 detik aja waktu. Dikit nggak triliun itu? Bayangkan, 729 triliun saya akan kasih jenengan dari Allah ya. Kalau jenengan bisa 1 detik aja mengalihkan waktu. Gitu. Bayangkan triliun ini, bukan miliar, bukan juta. 1 detik aja jenengan, saya minta balikan waktu 1 detik, bisa mengalihkan waktu. Bayangkan triliun, 1 detik dihargakan triliun, gak ada, gak berharga, ya, gak bisa dibayar dengan nilai. Makanya orang-orang yang yang memahami waktu, tahu hakikat waktu, bahwa waktu dia akan pulang, waktu dia akan selesai, ya, waktu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ya Allah, mereka akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia akan bagaimana dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain dengan sebanyak-banyaknya. Insyaallah. Bagaimana dia menjadi ayah yang terbaik dengan waktu yang tersisa ini. Bagaimana dia menjadi suami yang terbaik dengan waktu yang tersisa ini. Dunia yang begitu, kalau bahasa kasarnya kacau, banyak fitnah-fitnah yang itu, dia masih berleha-leha, dia masih bersantai-santai, ya, tidak ada ghirah atau izzah. Bagaimana dia untuk tidak meneteskan air mata, ya, dalam kondisi yang alhamdulillah, insyaallah. Saya kemarin ikut pelatihan itu Ustaz Yusron Ustaz ini sama Bang Ben itu, insyaallah. Jadi ditampakkan bagaimana kejadian-kejadian real
di Indonesia, di muka bumi ini, ya, orang-orang bagaimana pinjam apa, pinjol apa artinya, pinjam online itu, dan mayoritas itu adalah para ustadz, para guru. Ternyata itu didetinin sama Bang Ben. Insya Allah anak-anak muda jauh dari masjid, ya, ini kelihatan. Ya, remaja-remaja kenapa jauh dari masjid? Ya, Allah mumpung masih Allah berikan kesempatan, kata almarhum gurunda kita Ustadz Arifin Ilham mengatakan, kesempatan yang paling berharga dalam hidup yaitu diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, diberikan kesempatan untuk muhasabah diri. Sudah layakkah ketika Allah panggil aku? Sudahlah pantaskah Allah ketika panggil aku? Apa yang aku akan berikan kepada Allah? Apa yang aku serahkan kepada Allah? Apa yang aku akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan apa yang harus aku, yang Sang Pencipta, yang sudah memberikan waktu, memberikan energi, memberikan napas, memberikan makan 24 jam, ya, 63 tahun minimal. Allah mengurus kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Apa yang kita harus persembahkan untuk Allah? Nah, kata Ustaz guru kita Ayamin satu lagi, kadang kita sibuk mencari hidup, berusaha untuk menjadi hidup yang baik, nah, lupa bagaimana berusaha untuk mati yang baik. Nah, itu insyaallah. Ya, mungkin itu saja yang sedikit, ya. Nanti ada part 3-nya, karena berkaitan waktu. Allah ini terus mengingatkan kita. Makanya Allah tuh kata sumpah itu berarti ada perkara yang dahsyat, perkara yang menentukan keberhasilan, menentukan kesuksesan, menentukan keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Makanya Allah bersumpah, wal fajr was subhi wal wadduha wan nahar wal asr wal lail. Itu berarti ya kita tidak lepas dari sumpah Allah itu. Itu berarti ada perkara yang sangat penting dengan waktu ini. Ya, jangan main-main dengan waktu, kata Allah. Ya, makanya ayat berikutnya kan kalau sudah menginformasikan innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kecelakaan, dalam kerugian, dalam kehinaan. Tuh, Allah mengatakan langsung ini. Sungguh dalam, contoh misalnya saya sampaikan, jenengan yang hadir di sini masuk neraka semuanya. Ada rasa kaget ya? Semua yang hadir di sini masuk neraka semua. Semua yang hadir di semuanya pada rugi. Semua yang hadir di sini semuanya pada celaka. Semua yang hadir ini semuanya pada hina. Kata Allah. Kan menunjukkan innal insan kan? Pada manusia yang hadir di sini manusia gitu. Insyaallah semuanya manusia. Semuanya dalam kehinaan, semua dalam kerugian. Kalau ilah kata Allah, kecuali ada ilah. Ilah yang ia memanfaatkan waktunya yang Allah aku berikan itu dengan sebaik-baiknya. Yang ia diberikan waktu, ia manfaatkan untuk bertakaruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada, tidak cukup dengan bertakaruf ilallah, kata Allah. Makanya ada apa? Amalan ritual atau ibadah ritual, ada ibadah sosial ini yang dilakukan oleh Mas Antosa. Jadi ibadah takwa itu ada dua. Jadi takwa itu tidak cukup ibadah ritual, sholat, zikir, puasanya mantap, zikirnya mantap, sholatnya dahsyat,
kuat sampai 24 jam dia kuat. Tapi kata Allah, nggak cukup dengan itu. Bagus sholatnya, bagus zikirnya, bagus bacaan Qur'annya, bagus puasanya, hajinya udah berkali-kali, sampai Pak Haji harus dipanggil gitu, ya. Tapi nggak cukup dengan itu, karena takwa ada dua. Takwa ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau satu ini nggak dilakukan, cacat takwanya. Makanya ada ayatnya surah Ali Imran kemarin disampaikan oleh Ustaz Luqman, alladzina yunfikun, Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Ya, nah itu berkaitan dengan sosial semua itu. Makanya ayat terakhir surat Al-Asr itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jenengan tidak akan menemukan ya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr kalau jenengan enggak berhidupan dengan atau enggak berkecimpungan dengan manusia. Nah itu. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jangan sampai dia sholat zikir di rumah banyak, ya, sholatnya khusyuk banget. Tetangganya ada yang perlu bantuan, tetangganya ada yang kelaparan. Nah itu jenengan jawab sendiri. Nah jadi nggak cukup dengan itu. Silakan jenengan perbaiki, ya, kita perbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa kita punya ada tanggung jawab, ada amanah yang disebut ibadah sosial, hablum minannas. Insyaallah. Bahkan dari dua amalan ini ada amalan yang sangat dibanggakan dari dua ini. Ya, apakah sholat kita yang dibanggakan Allah? Apakah puasa kita yang khusyuk? Sholat kita ribuan sholat sampai 24 jam kita sanggup? Apakah zikir kita? Apakah tilawatil Quran? Apakah hafalan Quran kita yang membuat Allah bangga? Kan saya sampaikan, ya. Apakah zikir kita, ya, beribu-ribu, berjuta-juta zikir kita, ya, yang membuat Allah bangga? Ternyata puasa kita bahkan bisa setiap hari puasa. Saya sanggup setiap hari puasa, atau Senin puasa Daud, ya, kita banggakan puasa Daud kita dari mana? Kita banggakan puasa kita Senin Kamis kita. Apakah itu sudah membuat Allah bangga? Ternyata itulah kata Allah, puasamu, sholatmu, zikirmu, hajimu, umrohmu, itu kembali kepada engkau sendiri, kata Allah. Terus salah satu nabi bertanya, wahai Allah, apa sih apa yang membuat engkau bangga perbuatan amalan? Kata Allah, insya Allah, ini keren banget ya. Saya, insya Allah, ini yang bikin motivasi buat saya, mungkin buat Mas Santoso juga, buat semuanya. Kepekaanmu, kepedulianmu, ya, kesadaranmu terhadap saudaramu semuslim ketika pada saat itu ia membutuh bantuan, engkau gercep pada saat itu. Bahkan dia tidak meminta bantuan, engkau sadar dia butuh bantuan, engkau lalu engkau membantunya. Masya Allah, kata Allah, itulah yang membuat aku bangga. Bahkan saking bangganya Allah ketika engkau membantu saudaramu itu yang membutuhkan, membantu meringankan hajat saudaramu itu, pada saat itu Allah hadir. Insya Allah. Nah kalau jangan ingin dihadirkan Allah, ya, jika engkau ingin dihadirkan Allah, maka sering-seringlah membantu meringankan kebutuhan saudara-saudaranya. Insya Allah. Makanya ini rumus kata saya, kalau hidup jenengan ingin tenang, maka tenangkanlah saudara jenengan.
Kalau hidup jenengan ingin kaya, maka kayakanlah saudara jenengan. Kalau hidup jenengan ingin tidak sukses, maka sukseskanlah saudara-saudara semacam gitu. Itu rumus. Kalau jenengan rizki jenengan pengen lancar, maka memperlancarlah rizki orang lain, permudahlah ekonomi orang lain. Saya yakin Mas Anto dan Ustaz Yusron sudah membuktikan, sudah merasakan. Maka mereka semangat, maka tidak ada kata bosan, maka semakin mengebu-ngebuh dia, insyaallah. Nggih, Ustaz. Taib, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Punten, mohon maaf kepanjangan Ustaz ya, karena ini adalah amanah yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang menggurui. Ya, saya manusia yang fakir, yang dhaif, yang lemah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya masih ada waktu 10-15 menit. Ya, kepada Ustadz mungkin untuk bisa menyampaikan perjalanan Ustadz atau motivasi atau nasihat untuk kita yang kita sangat-sangat membutuhkan pencerahan ya untuk hidup menjadi lebih baik.